Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Ridwansyah. Saya program studi S1 Sistem Informasi dengan NIM 164101151. Saya akan mempresentasikan tentang topik TA saya, yaitu UI UX dengan judul Analisis dan Perancangan UI UX pada Auto 2000 Kenjeran Surabaya dengan metode desain sprint. Ya, seperti ini. Uh, Nah, Auto 2000 Kenjeran Surabaya merupakan jaringan jasa penjualan, perbaikan, penyedia suku cadang, dan perawatan manajemen yang ditangani sepenuhnya oleh sebuah PT perusahaan PT Astra International Auto 2000. Saat ini merupakan perusahaan otomotif yang terbesar di Indonesia, menguasai kurang lebih 42% totalnya. Nah, ini proses bisnis yang terjadi pada bagian servis. Yang pertama, mobil diserahkan ke pihak SA. SA melakukan pendataan dan pradiagnosis awal. Selanjutnya diterima oleh FO Foreman atau Foreman untuk menerima hasil pradiagnosa oleh SA. Dilakukan pengecekan, hasil diagnosis muncul, hasil diagnosis diserahkan ke pihak teknisi. Teknisi melakukan servis dan melakukan pengecekan secara beruntun. Setelah melakukan servis, dilakukanlah kembali ke pihak FO untuk quality control. Selanjutnya, jika masih ada yang kurang, akan dikembalikan ke pihak teknisi. Jika sudah, maka diserahkan ke pihak SA. SA membuatkan nota servis, dan selanjutnya mobil diserahkan ke pihak customer. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Auto 2000 ini yaitu terjadinya diagnosis awal, terus masih pencarian solusi-solusi yang belum tercatat, dan tindakan-tindakan apa saja yang belum terdapat di buku besarnya atau service katalog, dan waktu tunggu untuk pelayanannya. Terus batasan masalah dalam topik ini, aplikasi dikembangkan pada sistem operasi berbasis Android, terus digunakan di lingkup internal pada divisi service Auto 2000 Kenjeran. Yang kedua, menggunakan Adobe XD dan Figma. Selanjutnya, terdapat 4 bagian atau 4 fitur utama. Yang utama yaitu diagnosis, service, work in progress, dan part WO. Hasil akhir dari tugas akhir ini yaitu berupa desain aplikasi prototype, high fidelity prototype. Tujuannya untuk memberikan rekomendasi user interface kebutuhan informasi kerusakan pada mobil, yaitu selanjutnya menghasilkan UI dan visual desain mobile yang responsif, yang sesuai dengan kebutuhan user, menghasilkan user experience mudah dipahami oleh user untuk mengakses aplikasi mobile dan mendapatkan informasi yang sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, menghasilkan user interface yang memiliki keseragaman yang sesuai dari font, gambar, video, dan tata letak. Landasan teori, saya menggunakan landasan teorinya ini menggunakan desain sprint. Desain sprint ini terdapat 6 tahapan, yaitu mapping, sketching, design,
storyboard, prototype, dan testing. Untuk mapping atau map di sini melingkupkan ranah pengerjaan awal kita dari awal hingga penentuan user hingga akhir hasilnya. Sketsa gambar kasar dari desain ini terdiri dari 8 bagian yang menggunakan Crazy Eight. Selanjutnya the set untuk memilih voting dari Crazy Eight itu dijadikan satu desain utama yang nantinya diperbaiki dan dijadikan tampilan yang bagus dan nanti dilanjutkan ke bagian storyboard. Dari storyboard ini penyatuan dari semua ide-ide yang hampir jadi dan berupa desain yang memiliki alur nantinya akan digabungkan semuanya dan akan menjadi sebuah hasil prototype. Prototype sendiri itu nanti akan diuji coba oleh pihak internal Auto 2000 dan hasil akhirnya sebuah testing tersebut. Untuk testing sendiri menggunakan metode usability testing, terdapat sasaran yang diinginkan, prototipe yang akan diuji, partisipasi penguji, terus mempersiapkan skenario pengujian, parameter keberhasilan dan rangkuman hasil uji coba. Ini tahap awal, yaitu tahapan pengembangannya, yaitu terdapat 3 tahapan. Tahap awal melakukan studi literatur, pembahasan dari materi-materi dan konsep pemikiran yang ada, terus melakukan wawancara, menggali informasi pada pihak user, terus ada tahap pengembangan, dan di akhir penulisan dokumen UX. Ini alur user flow-nya yang terjadi. Selanjutnya mapping. Mapping sendiri sudah terdapat pada bagian login, data pelanggan, mobil, pertanyaan diagnosis, muncul di hasil diagnosis, masuk ke antrian, dilakukannya service, dan jika terjadi ada penambahan suku cadang, maka masuk ke bagian suku cadang, dilakukan pemesanan, pembayaran, selanjutnya melihat progres pengerjaan. Ya, ini hasil sketsa. Untuk yang hasil sketsa ini ditampilkan beberapa. Kita menggunakan Crazy Egg yang dimana membuat 8 desain yang masih belum sempurna. Nanti akan dipilih dari 8 desain itu yang menurut saya cocok. Selanjutnya ke decide atau pengumpulan semua ide dan diambil satu ide yang utama menggunakan Zen vote atau voting dari keseluruhan untuk mendapatkan desain yang cocok. Dengan tampil jumlah sekian, selanjutnya storyboard. Ini alur dari mana dari desain decide yang sudah hampir menjadi bagus memiliki alur dan alur ini seperti ini tampilannya dari login masuk ke menu home. Home bisa melakukan langsung ke service, diagnosis, atau login WIP, atau ke bagian part BO. Tapi kalau secara runtun, maka dilakukan mulai dari diagnosis, lalu dilakukan service selesai, bisa masuk ke melakukan spare part, atau tanpa melakukan spare part pun langsung selesai. Seperti itu. Untuk prototype, ya, ini untuk prototipe-nya pada tampilan awal kita untuk melakukan login,
Maka seperti ini, inputkan username, password, selanjutnya login. Akan muncul tampilan utamanya, home-nya seperti ini. Nah, dilakukan diagnosis, maka menu diagnosis, nah kita melakukan pemilihan yang pertama, terdapat data customer dengan jumlah kendaraan yang sudah terdaftar, seperti ini. Nah, maka muncul diagnosis awal, yang dimana kita terdapat patron-patron pertanyaan yang nantinya untuk melakukan hasil diagnosis awal. Jika ada catatan, maka bisa diisikan, lalu dilakukan pemilihan diagnosis. Setelah diagnosis di awal, terdapat hasil pertanyaan dan jawabannya, serta mendapatkan data kerusakan dan solusi yang didapatkannya. Selanjutnya dilakukan simpan data. Nah, step selanjutnya biasa setelah dari diagnosis masuk ke bagian service. Di service, teknisi melakukan terima. Setelah melakukan terima, melihatlah bagian kerusakan dan kerusakan-kerusakannya serta solusinya. Jika akan melakukan pengerjaan pada kerusakan awal, maka teknisi akan melakukan centang atau menceklis hingga selesai. Pada selanjutnya, pengerjaan di bagian kedua, kerusakannya, jika hingga selesai maka checklist. Lalu selesai. Di bagian tunda, ini terdapat mobil yang masih mengalami penundaan servis. Maka jika akan melanjutkannya, lakukan servis. Muncul pop-up seperti ini, kan ya. Nah, muncul pengerjaan selanjutnya. Selesai. Untuk WIP atau work in progress, ini data kendaraan pelanggan yang telah ditangani oleh teknisi atau dalam masa antrian servis juga.
Selanjutnya part BO. Nah, ini pemilihan mobil untuk melakukan pemilihan suku cadang mobil. Kita pilih salah satu mobil. Selanjutnya akan muncul tahun mobilnya. Kita pilih tahun mobil. Setelah itu muncul tipe mobilnya. Kita pilih, maka akan muncul data suku cadangnya. Kita pilih salah satu sesuai dengan permintaan pada teknisi atau permintaan kita. Ini. Nah, kita bisa melakukan pesan atau penjualan dengan kebutuhan. Pesanan kembali. Setelah selesai, kita lakukan pesan. Pemesanan dengan menggunakan data menginputkan data pelanggan. Sesuai dengan selanjutnya, maka melakukan pesan. Selesai. Ya, hasil dari tersebut menunjukkan hasil yang sangat bagus dan hasil iterasinya seperti ini. Terdapat perbedaan 40% dari keduanya. Yang di awal 51%, yang kedua hasil redesign ulang yaitu 91%. Total iterasi itu sebesar total dari iterasi terakhir yaitu 98% yang dapat dijadikan acuan untuk membuat aplikasi. Dan itu pun hasil desain prototipe dan desain UI UX-nya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.